Ribuan tahun silam di pinggir etan Skotlandia, sebuah meteor menghantam wilayah sebuah desa kecil. Meteor bukan sembarang meteor. Dari lokasi jatuhnya meteor, muncul sosok mengerikan seperti alien. Dengan tubuh dipenuhi lendir aneh mirip air pipis enak yang tampak hidup, kehadirannya menjadi awal mimpi buruk bagi muda-mudi yang ada di dunia. Berabad-abad kemudian, peradaban manusia mulai berkembang dan masyarakat sudah mengenal cara bertahan hidup. Di dalam gua, satu keluarga tengah menikmati waktu makan malam mereka seperti biasa. Tapi, suasana tenang itu berubah menjadi tragis ketika makhluk misterius tiba-tiba menyerang mereka. Malam itu, tak seorang pun berhasil selamat. Cerita kemudian berpindah ke tahun 1976. Seorang jurnalis sekaligus peneliti melakukan ekspedisi di tengah hutan belantara Skotlandia. Saat sibuk memotret berbagai hewan liar, ia tanpa sengaja menemukan mulut sebuah goa besar yang tersembunyi di balik pepohonan. Karena rasa penasaran yang begitu besar, pria itu memutuskan masuk ke dalam. Di sana ia menemukan lukisan-lukisan kuno di dinding goa, seolah menceritakan sesuatu dari masa lalu. Pria itu juga menemukan lendir aneh yang menempel di bebatuan goa. Lima 50 tahun setelah kematian pria itu, luka mendalam masih membekas bagi keluarganya, terutama cucunya yang bernama Olivia Saraswati. Selama ini Olivia mencoba mencari jawaban tentang buku harian milik sang kakek yang sebelumnya ditemukan oleh ibunya. Sayangnya, ibunya juga ikut menghilang ketika berusaha menelusuri jejak sang kakek. Merasa ada rahasia besar yang disembunyikan, Olivia akhirnya memutuskan untuk menyelidiki semuanya bersama teman-temannya, Nadia, Raffi, Annabelle, Ethan, dan Nick. Mereka satset menuju sebuah wilayah terpencil yang dalam legenda setempat dikenal sebagai tempat tinggal makhluk mengerikan bernama Bond Keeper. Di tengah perjalanan, mereka sempat berhenti untuk memberi tumpangan kepada seorang wanita muda bernama Ashley. Ashley dikenal luas di media sosial karena sering membuat konten petualangan ekstrim dan mengunjungi tempat-tempat misterius demi mencari pengalaman seru. Awalnya ia sedang mencari sebuah kastil berhantu, tetapi setelah mendengar tujuan Olivia dan kelompoknya, Ashley justru tertarik untuk ikut dalam perjalanan itu. Same old plans. We might have had a change of plans. Is that okay? Just gonna record everything. Setelah berbincang cukup lama di perjalanan, rombongan akhirnya tiba di pemberhentian pertama mereka, sebuah warkop lokal yang biasa digunakan para petualang untuk beristirahat. Tak lama kemudian, Olivia dan yang lainnya pergi menuju sebuah bar untuk mencari informasi tentang seseorang, Profesor Harrison. Pemilik bar bernama Mbah Mary kemudian menghampiri mereka dan menanyakan tujuan kedatangannya. Ethan pun menjelaskan bahwa mereka sedang mencari Profesor Harrison. Tetapi, suasana langsung berubah tegang ketika Mary mengetahui kalau mereka berniat mencari goa misterius dan makhluk legendaris bernama Bond Keeper. Seorang warga lokal mendekati Ethan dan memperingatkan mereka agar tidak sembrono pergi ke goa yang sangat angker itu. Di tengah ketegangan tersebut, Annabelle akhirnya menjelaskan alasannya sebenarnya kenapa mereka datang. Mereka ingin menemukan ibu Olivia yang hilang tanpa jejak. Dan menurut mereka, Profesor Harrison adalah satu-satunya yang mungkin mengetahui jawabannya. Mendengar kisah itu, pemuda itu akhirnya luluh dan memberitahu lokasi sang profesor. Tak lama kemudian, Olivia dan teman-temannya tiba di kediaman Harrison. Saat pertama kali muncul, profesor tua itu langsung mengusir mereka sambil menodongkan senjata. Tetapi semuanya berubah ketika Olivia menyebut nama kakeknya. Mendengar nama tersebut, Harrison akhirnya mempersilahkan mereka masuk. Di dalam rumah, Harrison menjelaskan bahwa siapapun yang memasuki goa itu tidak akan pernah kembali hidup-hidup. Mendengar ucapan tersebut, Nick mencoba meyakinkan sang profesor dengan mengatakan bahwa mereka membawa kamera canggih yang mampu merekam apapun di dalam goa. Harrison hanya tersenyum tipis mendengar itu. Baginya, kamera mungkin bisa merekam segalanya. Tetapi, apa gunanya bukti jika tidak ada seorang pun yang berhasil keluar dengan selamat?
perbacotan pecah. Olivia dan teman-temannya tetap bersikeras melanjutkan penyelidikan. Mereka ingin membuktikan apakah semua cerita itu nyata atau hanya hoax saja. Sebelum percakapan berakhir, Harrison akhirnya mengungkapkan satu hal mengejutkan. Ternyata, Ibu Olivia pernah datang menemuinya beberapa waktu lalu, tepat sebelum ibunya menghilang tanpa jejak. Karena itulah Harrison menolak memberitahu lokasi pasti gua tersebut. Ia tidak ingin kesalahan yang sama terulang kembali. Namun Olivia tak menyerah begitu saja. Ia lalu menunjukkan buku harian milik kakeknya yang berisi sketsa jalur-jalur bawah tanah yang pernah ditemukan sang kakek. Melihat tekad mereka yang bulat dan besar seperti Shiu-Shiu, Harrison akhirnya menyerah. Ia kemudian menjelaskan bahwa di bawah wilayah itu terdapat banyak terowongan tua yang saling terhubung satu sama lain seperti labirin raksasa. Sebelum mereka pergi, Harrison memperlihatkan sebuah video lama yang ditemukan di salah satu pintu masuk goa. Dalam rekaman itu, terlihat kakek Olivia sedang merekam perjalanan menyusuri lorong-lorong sempit goa. Namun saat ia memasuki sebuah ruangan besar, sesuatu tiba-tiba menyerangnya secara brutal dari kegelapan. Ethan mengira kalau itu cuma video AI saja. Namun di satu frame tertentu terlihat jelas sosok makhluk aneh sedang bersembunyi di dalam goa. Selama bertahun-tahun tinggal di wilayah itu, Harrison ternyata diam-diam melakukan berbagai penelitian. Dari hasil penelitiannya, ia percaya bahwa ada bentuk kehidupan lain yang bukan berasal dari bumi. Makhluk itu kemungkinan datang bersama meteor yang jatuh ribuan tahun lalu. Teori yang diperkuat dengan keberadaan kawah raksasa di daerah tersebut. Nick dan Ethan sempat menganggap semua itu hanya halusinasi. Tetapi tanpa diduga, Harrison menunjukkan bekas luka panjang di tubuhnya. Ia lalu menceritakan bahwa ketika berusia 12 tahun, dirinya pernah bermain di dekat pintu masuk goa dan tiba-tiba diserang oleh sesuatu yang tidak pernah bisa ia lupakan. Setelah menjelaskan semuanya, Harrison akhirnya memberitahu lokasi pintu masuk goa itu. Namun sebelum mereka berangkat, ia memberikan beberapa syarat penting. Mereka tidak boleh terpisah setelah masuk ke dalam. Mereka juga dilarang bikin video TikTok di sana, apalagi sampai pargoy. Keesokan harinya, mereka memasuki hutan menuju lokasi goa. Sesampainya di sana mereka menyiapkan seluruh perlengkapan. Sementara Ashley tampak sibuk merekam video untuk konten media sosialnya. Tak lama kemudian, kelompok itu mulai memasuki lorong goa yang semakin lama terasa makin sempit dan gelap. Saat tiba di sebuah titik tertentu, Olivia menemukan potongan kain yang diyakini berasal dari pakaian milik ibunya. Di saat bersamaan, Raffi dan Nadia menemukan lendir aneh menempel di dinding goa. Sebagai seorang ahli biologi, Raffi langsung memeriksanya dan mendapati bahwa lendir tersebut ternyata merupakan organisme hidup di tempat ekstrim seperti itu. Setelah itu mereka kembali melanjutkan perjalanan. Namun kali ini, Ashley memilih tertinggal untuk merekam lebih banyak video buat konten dan meminta teman-temannya berjalan lebih dulu. Sayangnya, ketika rombongan lain sudah cukup jauh, Ashley tiba-tiba diserang sesuatu dari balik kegelapan. Sementara itu, Olivia dan kelompoknya tiba di persimpangan dengan dua koridor berbeda. Demi menghemat waktu, mereka memutuskan untuk membagi diri menjadi dua kelompok. Karena Ashley belum juga menyusul, Nick kemudian menawarkan diri untuk kembali mencarinya, sementara yang lain melanjutkan perjalanan. Olivia, Ethan, dan Annabelle terus bergerak semakin dalam ke dalam goa. Mereka kembali menemukan lendir aneh memenuhi dinding, disertai bau busuk yang begitu menyengat. Awalnya Ethan mengira aroma itu berasal dari bangkai hewan, tetapi ketika memeriksa area sekitar, mereka justru menemukan sehelai rambut manusia yang tampak tercabut paksa. Di sisi lain, Nick yang kembali ke titik sebelumnya tidak menemukan keberadaan Ashley.
Nick sempat mengira Ashley hanya sedang membuat lelucon untuk kontennya. Namun ketika ia mendengar suara aneh dari balik bebatuan dan mencoba mendekat, situasi berubah menjadi jauh lebih mengerikan. Pada waktu yang sama, Raffi dan Nadia menemukan jejak organisme lain. Di sekitar tempat itu, tulang belulang manusia terlihat berserakan di lantai goa. Belum sempat mereka memahami apa yang sebenarnya terjadi, tanah di sekitar tiba-tiba bergetar. Sesaat kemudian, tentakel berduri muncul tepat di depan Nadia. Karena makhluk itu terlihat tidak agresif, Nadia yang penasaran mencoba mendekat dan menyentuhnya. Namun, begitu tangannya menyentuh tentakel tersebut, sesuatu yang mengerikan langsung terjadi. Raffi yang melihat sahabatnya tewas seketika langsung panik dan mencoba melarikan diri. Tetapi sebelum ia sempat memahami apa yang baru saja terjadi, tentakel raksasa lain tiba-tiba menyerangnya dan membuatnya tak berdaya. Jeritan Raffi terdengar sampai ke Olivia dan yang lainnya. Mereka bertiga segera berlari menuju sumber suara. Saat tiba di lokasi, mereka menemukan Raffi dalam keadaan luka parah dan ketakutan. Raffi bahkan tidak mampu menjelaskan apa yang menyerangnya. Di tengah kekacauan itu, Olivia akhirnya sadar bahwa mereka kini berada dalam sebuah sarang makhluk mengerikan. Di depan mereka terlihat benda-benda menyerupai telur memenuhi ruangan. Mereka pun segera mencoba mencari jalan keluar, namun nasib buruk kembali menghampiri. Ketika memasuki lorong itu, mereka menemukan sarang berbeda yang seluruh bagiannya tersusun dari beberapa organisme. Gabungan tubuh manusia dan hewan yang tampaknya telah menjadi korban selama bertahun-tahun. Saat Ethan sibuk memotret semua itu sebagai bukti, seekor makhluk tiba-tiba bergerak ke atas mereka. Untungnya, mereka segera menyadari bahwa makhluk tersebut takut terhadap cahaya. Kini cahaya menjadi satu-satunya senjata yang mereka miliki untuk bertahan hidup. Saat mencari jalan keluar, mereka menemukan sisa tubuh Ashley yang sudah hancur. Mereka juga mendengar suara jeritan aneh yang ternyata berasal dari tentakel yang mengalami transformasi setelah memangsa korbannya. Beruntung, Olivia dan kelompoknya akhirnya berhasil menemukan jalan keluar goa meski dengan susah payah. Begitu berhasil keluar, Olivia dan Annabelle segera membawa Raffi yang terluka menjauh dari mulut goa. Sementara itu, Ethan memutuskan kembali sebentar untuk mengambil perlengkapan mereka yang tertinggal tidak jauh dari pintu masuk. Setelah kembali membawa perlengkapan yang sempat tertinggal, Ethan mulai berpikir untuk mencari sinyal agar bisa menghubungi seseorang dari luar hutan. Ia langsung menelpon Profesor Harrison dan menceritakan semua kejadian mengerikan yang mereka alami, termasuk fakta bahwa goa tersebut ternyata merupakan sarang monster mematikan. Ethan juga segera mengirim foto dan rekaman sebagai bukti. Usai melakukan panggilan itu, Ethan kembali menuju tempat Olivia dan yang lainnya yang kini sudah mendirikan tenda darurat untuk merawat Raffi yang terluka. Namun beberapa saat sebelum Ethan tiba, sesuatu tiba-tiba menyerang tenda mereka. Annabelle yang mencoba menolong malah ikut diserang hingga terseret ke arah pepohonan. Beruntung, Ethan datang tepat waktu dan berusaha menyelamatkan Annabelle. Tetapi, kekuatan makhluk itu terlalu besar. Pada akhirnya, Ethan dan Annabelle hanya bisa berteriak pasrah ketika tubuh mereka ditarik masuk kembali ke dalam goa oleh tentakel bagong itu. Kehilangan dua temannya membuat Olivia terpukul, namun ia yakin Ethan dan Annabelle kemungkinan masih hidup. Dengan nekat, Olivia memutuskan masuk kembali ke dalam goa seorang diri. Lalu ia menyiapkan seluruh perlengkapan yang tersisa dan kembali menelusuri lorong-lorong gelap dengan cahaya senter sebagai satu-satunya perlindungan. Saat mencapai area sarang utama, Olivia menemukan struktur organisme raksasa yang penuh mayat korban dan benda-benda milik korban.
Di tengah tempat mengerikan itu, ia tanpa sengaja menemukan kalung milik ibunya. Penemuan tersebut membuat Olivia sadar bahwa ibunya memang telah tewas di tempat itu. Ketika ia sedang larut dalam kesedihan dan mengingat kenangan bersama sang ibu, sesuatu tiba-tiba menyerangnya dari balik kegelapan. Sesaat sebelum dirinya dibunuh, suara tembakan mendadak menggema di dalam goa. Profesor Harrison bersama tim keamanan akhirnya datang tepat waktu. Mereka melepas rentetan peluru yang menghancurkan sebagian tubuh monster itu dan berhasil menyelamatkan Olivia yang sudah terluka parah. Tak lama kemudian, seluruh area goa langsung dihancurkan menggunakan bahan peledak. Ledakan besar itu membuat lorong-lorong bawah tanah runtuh dan mengubur semua yang ada di dalamnya untuk selamanya. Beberapa waktu setelah situasi berhasil dikendalikan, Profesor Harrison terlihat menghubungi Menteri Pertahanan. Ia meminta dibentuknya tim ekspedisi bersenjata baru untuk memburu sisa organisme alien yang kemungkinan masih bertahan hidup. Namun tanpa disadari siapapun, ancaman itu ternyata belum berakhir. Lendir yang sebelumnya sempat diambil Raffi sebagai sampel biologis rupanya masih tersimpan di dalam tas miliknya. Dan organisme tersebut perlahan mulai berkembang menjadi bentuk kehidupan yang sama seperti monster di dalam goa. Adegan itu muncul tepat ketika seorang tentara sedang mengamankan tas milik Raffi. Film pun berakhir.